Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kini kita akan masuk materi baru yaitu resensi. Resensi ini biasanya kalian akan temukan di media massa, baik itu di majalah, tabloid, koran, bahkan ada di internet. Yuk silahkan disimak pembahasan tentang teks resensi berikut ini. Yang pertama, kita bahas pengertian resensi terlebih dahulu. Nah, resensi ini adalah ulasan atau penilaian mengenai suatu karya, baik itu buku, film, pertunjukan, bahkan karya seni. Nah, tugas penulis resensi ini harus bisa memberikan gambaran kepada pembaca nantinya mengenai karya itu apakah layak dibaca atau tidak. Nah, hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi biasanya ada kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasanya, dan manfaat bagi pembaca tersebut. Selanjutnya, tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama yaitu menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku. Jadi, orang yang belum membaca buku tersebut bisa membaca sinopsis atau ringkasan isi cerita tersebut di dalam resensi. Yang kedua, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku. Nah, di sini dinilai apakah buku itu layak atau tidak untuk dibaca dan buku itu bisa dibaca oleh rentang usia berapa. Nah, di situ ada penilaian si penulis. Yang ketiga, menghargai keunggulan dari suatu penulisan buku. Di sini disebutkan kelebihan-kelebihan dari buku tersebut. Nah, yang keempat, selain tadi mengungkapkan keunggulan atau kelebihan buku tersebut, juga menjelaskan kelemahan dari buku tersebut. Yang kelima, memberikan pujian atau kritik nilai karya seseorang. Nah, di sini dari resensi ini ada pujian atau kritik yang membangun dari karya tersebut yang diresensi. Lanjut, jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ini ada 4. Yang pertama, resensi buku. Nah, buku ini bisa buku fiksi maupun non-fiksi. Terus jenis resensi yang kedua yaitu resensi film. Yang ketiga yaitu pertunjukan. Pertunjukan ini bisa seperti teater atau drama. Nah, yang keempat yaitu karya seni. Resensi karya seni ini banyak sekali ya, karena karya seni bisa meresensi sebuah lukisan, patung, atau karya seni lainnya. Unsur atau sistematika resensi kalau di teks lain itu biasanya struktur ya, sama saja. Ini yang pertama ada judul resensi. Nah, kalian meresensi apa? Berikan judulnya. Kemudian yang kedua, identitas buku. Identitas buku ini ditulisnya terpisah paling atas. Biasanya terdapat judul buku, nama pengarang, jumlah halaman, penerbitnya, kemudian biasanya tebalnya berapa senti. Terus yang ketiga yaitu pendahuluan. Pertama, kalian harus membuat pendahuluan terlebih dahulu sebelum masuk ke inti atau resensi. Nah, biasanya inti atau isi resensi ini berupa sinopsis atau ringkasan cerita atau ringkasan isi dari buku yang kalian resensi. Yang kelima yaitu ada keunggulan buku, keunggulan atau kelebihan buku. Nah, keunggulan buku itu apa saja dijelaskan setelah sinopsis atau isi ringkasan buku tersebut. Selanjutnya setelah keunggulan, apa kelemahan buku tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu penutup, bisa berupa pujian atau kritikan terhadap yang kalian kritik. Oke, langsung saja kita ke analisis sistematika resensi. Nah, di sini ada sebuah contoh teks resensi buku tepatnya. Nah, ini ada di dalam buku paket kalian ya. Di buku paket Bahasa Indonesia bisa kalian buka di rumah. Nah, yang pertama sistematikanya itu ada judul
Resensi. Nah, ini judul resensinya, Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Yang kedua ada identitas buku. Nah, tadi seperti yang sebelumnya Ibu bilang, identitas buku itu ditulis di paling atas dan tidak masuk paragraf ya. Di sini ada judul novel, pengarangnya, penerbitnya, dan tebalnya berapa halaman. Itu identitas buku. Nah, masuk ke paragraf. Ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini bisa kalian baca di sini ya. Isinya, setelah membaca novel yang sangat tebal ini, saya jadi teringat dengan novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira, A.N. Masardi, dan juga novel Chabaukan-nya Remi Silado. Dalam novel Mencoba Tidak Menyerah yang menjadi tokoh sentralnya adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun, sedangkan dalam novel Chabaukan yang telah diangkat ke layar lebar digambarkan bagaimana keadaan Jakarta, kota era zaman penjajahan Belanda dengan sangat detail. Lalu apa hubungannya dengan novel Saksi karya Suparto Brata ini? Nah, kalau ini pendahuluannya si penulis resensi ini membandingkan dengan karya sastra lain, dengan buku sastra lain. Nah, itu sebagai pendahuluan. Terus paragraf kedua, ini sudah masuk ke isi ulasan. Nah, dalam Saksi Mata yang menjadi jagoan alias tokoh utamanya adalah bocah berusia 12 tahun bernama Kuntara, seorang pelajar yang sekolah rakyat Mohan Gakko dan mengambil latar kota Surabaya pada zaman penjajahan Jepang dengan penggambaran yang sangat apik. Di sini bisa kalian lihat, di sini sudah masuk ke ringkasan isi buku atau biasa kalian sebut dengan sinopsis. Oke, selanjutnya. Ini masih lanjutan teks resensi sebelumnya ya. Nah, ini masih isi resensi karena menjelaskan tentang isi buku tersebut ya, isi cerita buku tersebut. Nah, ini di paragraf ini sudah menyebutkan keunggulan buku tersebut ya, makanya ini masuk ke dalam struktur atau sistematika keunggulan dan kelemahan buku. Sangat jarang sekali novel-novel serius di Indonesia yang terbit dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang menggunakan tokoh utama seorang anak kecil, selain dari novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira. Mungkin hanya novel Ketika Lampu Berwarna Merah karya Cerpenis Hamsat Rakuti adalah hal yang menarik apabila membaca cerita sebuah novel serius. Nah, ini disebutkan kelebihan dari buku tersebut dan kelebihan dari si penulis buku tersebut. Ini masih lanjutannya. Nah, di paragraf selanjutnya ini yang ditandai itu masih mengenai tentang keunggulan dan kelemahan buku tersebut diceritakan. Kalian bisa baca lengkapnya di buku paket kalian ya. Dan paragraf terakhir ini merupakan penutup ya. Di sini bisa kalian lihat atau baca isinya. Novel ini juga diperkaya dengan adanya kosakata dan lagu-lagu Jepang yang makin menghidupkan suasana zaman pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. Namun uniknya tidak ada satupun terjemahan untuk kosakata Jepang tersebut. Jadi bagi yang tidak mengerti bahasa Jepang seperti saya juga ya, tebak-tebak saja sendiri. Di sini ada pujian dan kritikan. Pujiannya yaitu novel ini diperkaya dengan kosakata dan lagu-lagu Jepang. Jadi bisa menghidupkan atau memberi suasana zaman pendudukan tentara Jepang. Nah, kritikannya tadi di sini kan ada di kalimat terakhir ya. Tidak ada satupun terjemahan untuk kosakata Jepang tersebut. Jadi di dalam kata-kata dari bahasa atau kosakata Jepang itu tidak ada terjemahannya di bawah. Biasanya kan ada tuh untuk memberi arti atau maknanya yang biasa kata yang tidak kita tahu bahasanya di situ. Jadi itu kritikannya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian. Semoga materi ini juga bermanfaat untuk kalian karena kalian juga bisa menulis
teks resensi sendiri secara mandiri dan bisa diajukan ke media massa, baik itu koran, majalah, atau tabloid. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.